dengan Bang Ferdy Tahir. Ini dipanggil apa biasanya sama teman-teman? Panggilan akrabnya? Oh, Ii biasa dipanggil Ii. Iya. Kalau sama cem-ceman panggilnya apa? Sayang. Segede ini masih takut sama bokap? Bokap gua kecil-kecil ini apa? Ngangenin. Wah, karena ini perjuangan bukan orang per orang. Saya nggak percaya Ahmad Dhani sendiri akan mampu melakukan perubahan. Sebenarnya lu menikmati nggak sih hidup sekarang sebagai seniman itu? Apa yang lu bisa kasih nih sama anak-anak muda yang sebenarnya punya banyak talenta? Sebenarnya banyak Bang yang udah kita buat Bang. Oke, gua nanya dia dulu, jangan lu yang nyambung. Sikat. Oke, ini lagu dari band Om. Oke. Aku suka wanita, tapi masih SMA. Waduh, berbeda usia. selamat datang di channel Talk the Talk. Nah, Talk the Talk itu artinya sampaikanlah, utarakan yang sebenarnya. Jadi yang kredibel gitu. Jangan gimmick-gimmick lah. Kita nggak tempatnya gimmick-gimmick. Cukuplah Mulyono dan keluarga yang gimmick-gimmick. Jadi kawan-kawan, Talk the Talk ini ada dua dua channel, bukan channel ya, dua versi ya. Satu versi berat, itu menyangkut politik, ekonomi, ya, soal-soal yang terkait dengan kehidupan publik gitu. Tapi ini channel yang lebih santai. Ini ya, versi yang lebih santai. Kalau gitu kita ngomong lifestyle, santai juga. Ini Wallace nih. Bisa lifestyle, kita bisa ngomongin tentang apa nih yang lagi tren, soal musik, soal seni, ya, soal wira swasta juga bisa, soal selebriti juga bisa. Hal-hal yang menjadi hal-hal yang sering dibicarakan anak-anak muda lah, publik, selain politik. Meskipun tentu politiknya ada juga. Karena tidak ada hal yang bisa terlepas dari politik. Sejak lu lahir sampai lu masuk kuburan. Makanya nanti ada yang mau gua tanya-tanyain ya. Boleh. Ini kan kita kalau silakan. Kata orang Medan ini cakap-cakap. Cakap-cakap. Jadi channel cakap-cakap ini. Tapi cakap kok yang bener lah. Kalau cewek datang cakap cantik. Ini ada narsum kita yang ganteng dan katakanlah secara body kita minder sih, ya kan? Kita yang semelikiti gini kan, dengan Bang Ferdy Tahir. Ini dipanggil apa biasanya sama teman-teman? Panggilan akrabnya? Oh, Ii biasa dipanggil Ii. Iya. Kalau sama cem-ceman panggilnya apa? Sayang. Biar saru, biar soalnya seniman ini susah menghindari. Ini paling berat itu jadi seniman. Karena apa? Banyak namanya pemuja terselubung. Iya kan, maupun selepet juga kan. Nah, itu kadang-kadang. Jadi gimana caranya sama keluarga, sama istri lah terutama, nggak jadi masalah. Kondisi gimana? Gini. Kalau di musisi itu, waktu dia kenal kita udah jadi musisi. Oke. Terus dia tahu kita kalau di panggung, auranya di panggung doang ya. Auranya tuh, wah, fans pada itu dia udah terbiasa dengan itu. Termasuk auratnya juga terjaga ya. Ini yang kadang-kadang kita jealous. Kalau itu dijaga tetap. Dijaga betul. Kalau itu dijagain itu. Ya memang kalau di musisi itu biasanya harusnya pendampingnya itu memang tahu di profesinya itu. Oke, dan bisa terima ya. Nah, kalau nggak baperan juga ya. Kalau saya itu punya idola kalau musisi itu Bon Jovi. Wah, ya. Kenapa Bon Jovi? Bon Jovi ini yang saya tahu ya, kehidupan pribadinya, dia itu setia sama istrinya. Ya, tidak pernah kita dengar ada skandal Bon Jovi. Dan terakhir kemarin dia menyelamatkan seorang perempuan yang mau bunuh diri di jembatan. Nah, itu sebenarnya ada faktanya. Apa itu? Itu sebenarnya ceweknya itu cewek dia. Ini bahaya. Gua sebagai panca Bon Jovi nggak terima. Karena idola, karena kan dunia seniman tidak saja musisi ya, itu kan penuh dengan
kehidupan yang katakanlah dikatakan orang bebas. Iya sih. Ya. Tapi makanya ketika ada yang tidak memanfaatkan ketenaran itu untuk kesenangan pribadi, itu pasti jadi idola yang luar biasa. Tapi coba cerita sama kita, gimana sih ceritanya bisa lari ke dunia seniman ini? Nggak senang sekolah dulu ibaratnya ya. Gitu. Senang sekolah. Nggak senang sekolah tuh dengan pelajaran gitu kan. Kalau di sini kan kita harus ikut. Sedangkan saya menganut ajaran luar. Oke. Kalau di luar apa tuh, kalau anak yang bagus, misalnya matematiknya, ya dia teruskan di matematik. Kalau dulu orang tua kita kan, yang jelek matematik, yang bagusnya kesenian, matematik dilesin. Tetap aja dapat 6, paling banter ya kan. Jadi saya pengennya tuh, musik gue bagus, harusnya musik yang... Padahal biasanya kalau matematika bagus, fisika bagus, kebanyakan jadi dosen sama pegawai itu. Benar nggak sih? Tapi bener Bang. Kalau kita lihat misalnya pendiri Microsoft, pendiri Google, ya, pendiri apalagi yang hebat-hebat lah, nggak ada tuh yang sekolahnya mentereng-mentereng. Iya sih. Ini bukan kita bilang Iya, supaya anak-anak jangan disuruh tapi itu sekolah benar, yang tapi benar. ya. Tapi benar. Berarti dia cuman smart, bukan clever ya. Iya, jadi smart, lihat smart. saja, ya. Itu nggak ada yang sekolahnya dia itu ranking 1. Itu biasanya yang paling jadi peneliti, jadi dosen. Bangor biasanya Bang. Nah, yang bandel-bandel biasanya kaya-kaya itu. Yang preman-preman waktu sekolah. Tapi lu kayaknya pinter deh sekolah deh. Kayaknya lu pinter deh. Yang tukang bolos waktu sekolah, tukang malak, tukang bully. Jadi preman sekarang. Iya betul. Yang kemudian menjadi pengendali. Di semua negara itu pengendali itu mafia, Pak. Preman-preman. Termasuk kita juga di sini, banyak naga yang preman juga. Benar nggak? Iya benar. Tapi gini loh, gue ngeliatnya teman-teman gue dulu ya, yang pada ibaratnya, aduh kalau di sekolah tuh kasihan gitu, duduknya paling belakang ya kan, terus nggak pernah ya bandel lah gitu. Itu mereka jadi loh. Jadi. Mereka jadi, pas ketemuan nih reuni. Kalau bandelnya setengah, biasanya jadi politisi tuh ya. Dibilang bandel nggak bandel banget, dibilang pintar nggak pintar banget, biasanya jadi politisi. Bukan, lu ngotak. Ngotak, berarti jaga otaknya. Orang suruh maju lu gini aja. Oke, coba kita ini. Saya melihat di sosmed ya, banyak talent-talent baru bermunculan. Saya nggak hafal namanya, tapi lewat dari beranda saya main gitarnya luar biasa, bahkan anak-anak kecil ya, anak-anak muda belasan tahun, suara nggak kalah. Bahkan ada orang seperti siapa itu yang suka main gitar tuh Alif Ba. Itu fenomenal Pak. Satu gitar bisa jadi seperti satu band. Iya. Itu gila. Jadi kita diuntungkan dengan adanya platform media sosial ini sehingga talenta-talenta itu muncul. Yang sering jadi pertanyaan, apakah memang mereka melakukan itu karena hobi saja, senang dan demen, tidak kepengen mengkapitalisasi, kemudian masuk ke dalam industri berkesenian misalnya, apakah di bidang lagu, musik gitu. Ini gimana Anda melihat? Kalau menurut gua, semua pemusik pasti pengennya karyanya, bukan pengen tenar ya, beda. Karyanya disenengin semua orang. Itu musisi itu pertama tuh. Tapi kalau ada musisi yang bilang enggak, saya nggak pengen tenar, menurut saya cuma minder sih. Minder ya. Dia nggak tahu how-to-nya, dia minder, takut dia tidak terima rejected sebenarnya, menurut saya banyak yang begitu juga. Jadi tidak percaya dirinya juga kurang. Karena kan kita kalau berkarya bukan kitanya yang harus jadi ngetop juga. Kita ngetop itu impact sebenarnya. Iya. Jadi karyanya karena karya kita disukai banyak orang, akhirnya itu konsekuensinya kan. Jadi saya nggak mau terkenal. Lu berkarya, lu karyanya yang terkenal, bukan elunya gitu. Kalau impactnya silahkan aja. Mau dijalanin mau enggak terserah. Bonus ya. Bonus dong gitu. Jadi nggak harus, wah nanti gua harus jadi, gua nggak suka jadi orang terkenal apa segala macam. Nggak perlu, lu nggak perlu terkenal. Orang terkenal lu kan nggak jadi masalah. Yang lu nggak mau tampil beda lagi gitu ya. Jadi menurut saya gitu. Ya jadi ini kan nggak melulu di musik ya. Iya. Banyak juga aktivitas yang lain ya. Apa aja sih selain bermusik? Katanya main film juga. Main film dijebak iya tadi. Oh dijebak. Iya gue dijebak om. Jadi dijebak ya? Dijebak. Gue disuruh main film. Gue nggak mau kalau saya nggak totalitas. Kalau bikin apa harus totalitas. Nggak ada mau di situ tuh nggak ada. Kebetulan ada yang bilang, Fer, lu main film ya? Gue nggak mau. Oh gitu. Ya udah deh, tutup. Telepon lagi. Fer, kalau musik film mana? Musik oke. Gue datang kan. Pas datang, gue bawa nih semuanya. Di casting.
Saya bilang nggak mau. Ganteng sih lu. Tar dulu, ternyata produsernya nggak mau fair katanya. Nggak mau, gue nggak mau. Ya udah tunggu bentar, dia telepon bokap gue ternyata temen dia. Jadi gue disuruh main, gue kan takut sama bokap gue. Main aja. Segede ini masih takut sama bokap? Bokap gue kecil-kecil ini apa? Ngangenin. Waduh. Oke. Main lah. Akhirnya tapi gue di situ karena basicnya gue tuh pengennya gengsi kan. Aduh jangan sampai nih gue jelek nih. Gue minta di apa sih namanya tuh? Reading lah kalau kata itu, belajar apalagi gitu ya. Readingnya gue minta sebulan di reading. Hah gila lu. Jadi terus akhirnya lumayan gue dapat nominasi Piala Citra film kedua. Oh, filmnya apa nama filmnya? Bukan Cinta Biasa, yang kedua masih Bukan Cinta Biasa. Bukan Cinta Biasa, masih Cinta Biasa. Masih Bukan Cinta Biasa. Emang biasa bercinta ya? Udah enggak. Wah gawat, bisa kena prostat nanti kalau udah enggak itu. Kalau itu sekarang kalau dibilang bercinta itu ya itu bukan apa ya, sehari-hari lah. Ya oke. Lifestyle. Aku mau nanya Bang Ded, maksudnya gini. Kalau banyak orang Bang bilang kalau musisi itu satu kunci untuk 1000 wanita. Politisi itu gimana Bang? Politisi. Kalau politisi itu mirip-mirip sih sama seniman. Tetapi kan gini, kita itu tinggal memilih mau hidup yang ribet atau mau hidup yang aman dan damai. Oke. Itu aja. Tapi kayaknya lu nggak pengen yang aman deh. Kalau saya family man. Family man. Satu-satunya yang bisa bikin saya stres cuma anak perempuan saya dan istri saya. Itu bener. Anak perempuan gue kayaknya bikin bangkrut dia nih. Iya, karena kan bayangkan kita tidur dengan istri malam itu kan tempat di mana kita melakukan proses recharging, proses refleksi, proses di mana kita meregenerasi sel, bukan hanya sel tubuh tapi pikiran. Ketika lu dengan pasangan lu nggak nyaman atau ada masalah lah, itu hidup lu kelar kalau gua. Iya Jadi sih. gua nggak mau hidup yang ribet lah, jadi cari aman saja. Cari aman. Iya. Ya kayak gue juga gitu ya. Untungnya gue ketemu sama manajemen waktu dulu pas masuk di industri musik. Gue kan termasuk orang yang bersyukur lah ya. Datang langsung meledak gitu kan gitu. Masuk. Untungnya ketemu manajemen yang nggak rock and roll lah. Oh gitu. Iya, 15 menit sekali kamar dicek. Nggak boleh ada yang masuk, nggak ada yang keluar, gimana mau rock and roll. Jadi ya nggak sempet. Jadi kalau di musik nih alirannya apa nih? Saya pop aja lah. Pop ya. Pop. Boleh ada yang lagu rock, jadi pop rock. Kalau sekarang pangsa musik pop di kita ini masih cukup luas nggak? Atau sudah digerogotin sama K-pop yang Enggak. K-pop itu fenomenal aja, udah 2 tahun 3 tahun yang lalu udahlah. Sekarang udah mulai turun. Sekarang udah mulai turun ya. Pop kita masih tetap jagoan. Malah di negara orang tetangga kita malah masih jadi jagoan. Oh iya, juga. kalau itu ya. Cuma nah ini mumpung ada Om Deddy kan. Kita Gimana? Pemasukannya tidak sesuai dengan yang harusnya. Nah makanya ketemu Om Deddy juga pengen ngomong gitu. Om bisa nggak sih Om sebagai wakil dari kita gitu ya di sana. Ini gimana sistemnya supaya kita dapatnya layak gitu. Apa yang bikin kalau sekarang kan memang situasinya beda. Kalau dulu orang kan menghasilkan karya itu di di kaset gitu ya, sehingga lewat label, perusahaan label kan tuh bisa. Nah, kalau sekarang kan dengan era digital ini dimulai dengan Apple ya. Gini. Kalau dulu pembukuan bisa jadi 2. Oke. Bisa jadi, ini cuma lakunya segini gitu kan. Kalau sekarang lebih transparan Om. Oke. Tapi kan ada badan yang ditunjuk sama pemerintah untuk mengambil haknya dan menyalurkannya. Mengambil jago nih Om. Menyalurkan yang kurang kayanya menurut saya begitu ya. Karena musisi kayak misalnya kita dapat royalti gitu. Royalti itu bisa per 6 bulan bisa ada yang 500.000, ada yang 300.000. Wah, kalau penghasilan kayak kita begitu, istri kan puasa. Kita nggak dapat juga, prostat kita bisa kena juga, Pak. Nah, harusnya yang berperan siapa? Harusnya Menkominfo ya? Atau siapa? Bukan. Karena kan begini, misalnya kalau bayangan saya, kalau satu karya, satu produk naik ke digital, gitu ya, ke dunia maya. Setiap kali orang mengunduh, orang memutar,
itu kan bisa dimonetisasi kan? Pasti. Dan itu kan sebenarnya katakanlah operator telekomunikasi, ya. Nah, yang meregulasi, mengawasi segalanya kan harusnya Kementerian Kominfo ya. Yang kemudian royalti atau katakanlah waktu putarnya itu kemudian bisa disalurkan kepada Pencipta, artisnya gitu loh. Iya. Ini harusnya gimana sih? Pemerintah harus gimana? Ya mungkin dilihat lagi gitu. Kenapa kok sekarang kan banyak nih musisi-musisi pada bilang kita tuh kecil dapatnya. Mungkin kenapa ya? Apa yang salah? Padahal pemasukannya yang saya tahu bisa triliunan. Oke. Triliunan Pemasukan kepada siapa? Jadi gini, semua pendengar di Indonesia atau di seluruh dunia, enggak lah Indonesia aja lah, itu ngedengar kan ada tuh. Dia masuk platformnya Amerika dong, maksudnya luar negeri kan pasti. Luar negeri baru menyalurkan lagi nih jatah artis sama jatah penciptanya nih ya dari Indonesia ya masukin. Nah ini ada badan. Itu biayanya masuknya kemana? Nah kan ada ditunjuk sama pemerintah. Ada badannya LMK, LMKN. Ini kan ada nih. Nah peraturan di sini mungkin yang harus dirubah, yang mungkin dari Om bisa gimana sih peraturannya kok supaya mensejahterakan yang ini gitu kan. Banyak nih denger nih bahwa musisi kok lihat deh musisi banyak banget yang meninggal miskin ya. Nah ininya betul. Kenapa yang didengar banyak, yang suka banyak, fansnya jutaan, masuknya sedikit sekali. Nah itu kan yang itu tuh yang harus kita sebagai musisi kan kita nggak ngerti itunya. Aduh gimana ya, ngomongnya juga gimana ya gitu. Banyak ngomong gitu. Ada nggak sih asosiasinya? Ada dong. Seharusnya kan mereka yang ke depan nih untuk melobi regulasi terkait, ya. Kemudian melakukan lobby terhadap kementerian yang terkait, ya, atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Kan nggak mungkin setiap seniman atau musisi yang kemudian harus mengurus diri sendiri. Betul. Nah sekarang ada nggak sih asosiasi atau? Ada Om, kita tuh ikut semua asosiasi lah ibaratnya supaya dapat penghasilan yang lebih lah. Tapi ya gitu maning. tapi apa? Ya gitu aja gitu, sama aja gitu. Sama terus. Jadi gini, kita pernah lihat dulu ada MTV Rips. Oke. Wah, rumahnya gede, penghasilannya gede. Tapi dia nggak tahu siapa sih dia. Artis mengeluarkan single sendiri. Memang bener-bener royaltinya itu sistemnya udah berjalan. Dia dapatnya tuh apa yang dia haknya dia. Di luar negeri itu Bang, musisi ngetop satu lagu aja dia udah bisa hidup sampai berapa turunan gitu loh. Gitu. Tapi itu kan terkait juga kesadaran masyarakat kan. Ada nggak? Apa masyarakat apa maksudnya? Nah, kayak dulu kan kita suka nih semua lagu misalnya yang sudah ada di sana di dunia maya itu mereka download. Ya. Lalu itu kemudian dibagi kemana-mana di copy aja karena orang Indonesia ini kan percaya pada the right to copy bukan right copy. Itu kan zaman dulu. Ini kan kita ngomongin sekarang. Sekarang ya? kan udah nggak ada yang bisa di copy. Nggak ada ya? Nggak ada lagi, nggak ada fisik. Jadi benar-benar bisa dengerin for free, tapi kita dapat iklan. Suruh dengerin iklan segala macam. Itu kan monetize tetap. Dan itu memang ada kali-kaliannya, tapi kita dibikin nggak ngerti. Nah dari asosiasi ini pernah nggak melakukan katakanlah coba merestrukturisasi prosesnya itu sehingga seniman tahu dan mereka paham gitu ya, paham bagaimana alurnya sehingga bisa sampai ke mereka dan mendapatkan profit. Gini sih, kalau kita yang ngomong begini tuh banyak sekali. Oke. Dan akhirnya mungkin ditunjuk jadi oh ya udah kamu perwakilan ya, jadi masuk ke sini gitu. Jadi untuk perwakilannya para musisi. Ya. Nah mainannya sering di situ. Ya, di situ. Oh, bukan di pemerintah dong. Iya, ya di situ. Jadi akhirnya nggak nyampe juga. Jadi sistem pemerintahnya Bang yang harus lebih tegas dan lebih independen. Tapi kalau dia katakanlah asosiasi atau organisasi yang mewadahi para musisi itu kan biasanya independen, nggak bisa diatur-atur sama pemerintah. Ada cerita gini Bang, ini serunya. Jadi Thomas Gigi, kita cerita tentang performing rights. Gigi itu bisa kita lihat di Instagram officialnya atau player semua pemain-pemainnya dalam 1 tahun tuh bisa lebih dari 100 kali manggung kali gitu. Tapi royalty performing rights yang diterima jadi Thomas tuh cerita dia hanya terima 650.000 untuk 1 tahun. Oke. Jadi kayak gitu, beneran. Gitu-gitu.
Padahal si penyelenggara itu pada saat dia bikin satu konser umpamanya Abang Deddy jadi promotor, bikin artisnya ada macam-macam ya, ada elemen, ada gigi, ada slang atau siapapun lah. Dia didata tuh Bang. Oke, satu band bawain lagu berapa gitu. Jadi dia harus bayar nanti si promotor ke asosiasi lagi kayak asosiasi. Dari asosiasi itulah yang jadi benang kusut ke bawahnya. Nah, jadi maksudnya kalau asosiasi itu udah benar sih sebenarnya. Tapi mungkin nggak kalau misalnya dari pemerintahan tuh ada regulasi yang lebih detail, yang lebih jelas rigid. untuk kesanainnya gitu. Oke. Itu sih sebenarnya. Ini asosiasi pernah diaudit nggak? Nah, saya nggak ngerti. Harusnya kan didorong untuk melakukan audit sehingga Kan kalau udah dia ngomong langsung audit. iya, harus ada dong audit supaya transparan, supaya orang Tepat nih, percaya. saya ngomongnya tepat nih. Iya Karena dong. kan gini, harusnya kan asosiasi kan membuat satu katakanlah satu lingkungan gitu, ekosistem yang membuat para musisi, artis ini kan juga bisa hidup dengan layak sehingga bisa berkarya lebih banyak. Kan untuk mendapatkan katakanlah ilham atau apa itu kan orang butuh sesuatu yang katakanlah ya butuh jalan-jalan, kemudian nanti dia punya gagasan inspirasi gitu. Nah kalau untuk urusan dapur aja setengah mati, gimana dia menghasilkan karya ya? Mungkin itu yang dipegang, dia menganut ini. Jadi yang di atas itu menganut no pain no gain Bang. No pain. Musisi jangan dikasih senang, nanti karyanya jelek. Karena sebenarnya harusnya negara ini masukan dari musik itu luar biasa besar. Makanya ini yang menjadi konflik terus. Masukannya sangat besar sampai akhirnya dari Korea pemerintahnya mensupport musik dan akhirnya menjadi devisa terbesar. Ya karena pemerintahnya memang membangun ekosistem. Nah itu saya pengen banget. Kita nggak ada ya. Nah ada kalau cerita tentang Korea Bang, ada cerita jadi gini, di Korea itu pemerintahnya sendiri yang menjadi agent untuk musisinya Bang. Oh yes. Iya. Gitu. Itu national project itu. Iya. Jadi, soal K-pop, drakor itu kan memang sebuah rencana besar yang dibuat oleh pemerintahnya. Iya. Nah kalau di kita kan dilepas semua ya, tapi ya Makanya mau ngomong apa ya kalau ngarepin pemerintah ya, apalagi pemerintah yang sekarang agak pusing juga saya. Iya, Bang. Jadi gitu, saya Bang. pusing itu. Kendalanya gitu. Jadi di Korea lo pegang pasar Asia ya gitu. Sebenarnya di Indonesia tuh punya capable yang lebih besar karena rakyatnya lebih banyak. Untuk di Indonesia aja kita manggung, mungkin kalau musisi itu banyak panggung, mungkin dia hidupnya makmur. Ya dan industri ikutannya juga hidup kayak Korea ya. Karena semua cantik dan kinclong, akhirnya yang berkembang apa? Industri kecantikan. Iya. Operasi plastik, skincare, dan segala macam. Nah, pasarnya di sini kan banyak itu. Ya itu tadi karena ekosistem kan, jadi terbentuk. Jadi tidak hanya musisinya, ya, tetapi juga ada industri ikutan yang menerima impact tadi itu tourism misalnya, turismenya jalan. Industri kecantikan, industri medisnya jalan. Jadi itu justru mendorong ekonomi. Nah, kalau di kita nggak ada seperti itu ya. Wah Om, kalau Om bisa menjadi perwakilan kita di sana, pemusik semua. Tapi kan banyak nih seniman, pemusik yang masuk DPR, ngapain aja ya? Ya tapi kan belum berubah. Itu dia tuh. Itu yang saya Ya, bingung. mungkin karena mahal biaya kampanye jadi sibuk nyari biaya ngembalin modal kali ya. Jadi nggak mikir yang ini. Jadi memang kita itu kan akhirnya berdasarkan panggung. Ya. Kita duit kita dari panggung. Tapi Oh kan, iya, jadi dari panggung dari ke panggung kan. itu ya. Dari hasil karya kita belum bisa Nggak ngomong bisa. apa-apa. Tapi kan semua orang ada masanya. Ya. Semua masa ada orangnya. Ya. Berarti panggung kita juga kalau berkurang. Ada juga masa yang isinya orang-orangan. Dibilang orang kagak, dibilang patung kagak gitu. Dibilang kagak orang. Iya, karena suka jangan tanya saya gitu kan. Kalau nggak tanya dia, nanya siapa lagi gitu ya kan? Untung lu nggak ngejawab gitu tadi. Jangan tanya saya dong gitu. Oh iya, jadi memang kebanyakan jadinya dari panggung ke panggung ya. Panggung ke panggung. Memang sangat beresiko ya. Akhirnya banyak persoalan yang dihadapi oleh para seniman kita kan. Karena tidak ada ekosistem yang mendukung mereka bisa hidup dan berkarya secara maksimal. Nah, Dan akhirnya juga Om, kita mau musisi nih ya.
Karena kita tahu di sini kita tahu semua orang bahwa musisi mah fluktuatif sekali. Yes. Dan udah tahu lah seperti itu. Jadi kita tahu bahwa itu kesusahan musisi. Kita kan nggak jadi profesi. Profesi sebagai ditulis musisi udah boleh. Tapi bank apakah menganggap kita Kalau musisi belum tentu dikasih. wah, kita mau kredit susah. Tapi kalau manajemen dikasih. Nah, manajemennya dikasih malah. Karena ada PT-nya kan. Nah, itu dia makanya. Musisi susah dong kredit rumah, kredit ini, Nah, kredit itu. Susah. Karena Harus cari bapak senang, om senang, tante senang ya. Nah, iya. Biar aman ya. Oke lah musisi yang ngetop banget ya. Ngetop banget ya. Apa kabar? Iya ya. Oke lah begitu. Tapi kalau yang musisi yang udah nggak ngetop banget, kasihan nggak bisa bayar cicilan mobil. malah sebenarnya gini sih. Saya harus pinjam dulu slip gaji, minta tolong bikinin. Kan jadi ngebohong Ya, jadi. berarti nasibnya sama aktivis zaman dulu kayak kita. Kalau aktivis LSM gitu kan, kita mau kredit rumah ditolak, Pak. Ditolak. Cuma bedanya gini, Bang. Kalau aktivis yang lantang, dia bisa maju ke Senayan. Kalau musisi yang lantang, majunya ke penjara. Aduh, gawat nih. Itu dia, Bang. Sampai sekarang masih punya band Masih. yang rutin manggung. Masih. Sering diundang ke daerah-daerah atau di Jadi kafe. gini, saya kunciannya atau banyak, event. Bang. Oke. Elemen nggak ada panggung, Bagi dulu. Kunciannya dibagi dikit. enggak, jadi akhirnya kita sekarang sibuk membranding. Jadi akhirnya kan kita gini, yang lama mana ada sih orang-orang yang muda pengen yang lama. Kita harus branding diri kita jadinya, nge-branding terus. Tapi kan banyak di luar sana yang nggak nge-branding. Dia taunya cuma bikin musik benar-benar pure musisi. Iya. Seniman. Ya dia gimana nasibnya? Saya sibuk membranding diri karena saya nggak mau nyerah. Gue udah nggak laku nih. Oke, gue bikin apa ya supaya laku ya? Kan ada orang yang begitu. Bisa. Akhirnya kita masih orang zaman sekarang masih iya sering lihat nih jadi panggil. Nah kalau yang musisi beneran, maksudnya musisi yang pure musisi yang dia cuma maunya berkarya, bodoh nggak tahu caranya membranding. Itu kesian. Ya. Akhirnya Ya mirip-mirip politisi juga. Iya betul. Iya kan? Jadi akhirnya- Nah enggak, ini pertanyaan saya coba kalau begitu. Ini program-program yang di televisi misalnya Indonesian Idol, X Factor, Iya. The Voice, itu membantu nggak para musisi? Membantu apa? Ya, Mereka untuk kan- meningkatkan popularitas, untuk mereka. mencari market, Untuk ya. merekanya. Aha. sebagai ajang talent squad oke lah. Gini, pada saat itu kan reality show lah ya, Iya, seperti reality show ya. Pada saat itu in that moment sampai dia menang, mungkin dia akan menjadi Hanya dalam siklus acara itu. Itu Oke. aja. Tapi begitu ke sana, siapa yang make it? Tapi kan ada banyak contoh juga. Coba. Misalnya kayak yang laki-laki yang orang Batak tuh siapa namanya? Judika. Judika. Terus Ya, ada oke. yang masih muda, Liodra. Liodra, misalnya atau Mahalini. Oke. Itu kan orang-orang yang lahir dari acara-acara seperti itu dan mereka bisa. Nah, Prosentasenya sedikit sekali kan? Sangat sedikit. Iya, yang Itu harus juara satu juga ya. Kalau di bawah-bawahnya hilang juga ya. jadi gini Bang, sedikit itu juga dia nggak bisa apa-apa setelah berapa tahun dia jadi juara. Karena dia dikunci sama si stasiun TV-nya atau si itunya. Oh gitu. Iya. Dia nggak boleh diikat kontrak. Heeh. dia bisa 80-20 loh. Kita bukan masalah itunya ya, bukan si ajang itu. Porsi pembagian ininya. Manajemen dari misalnya saya lihat di label atau di manajemen apa dia bisa di 80-20 artisnya 20 ini. Ya itu repot juga sih sebenarnya. Tapi ya kalau dipromoin dan manggung Om. Kalau dikunci, Kalau nggak laku nggak didiemin. Zaman Tapi nggak bisa kemana-mana, udah dikontrak. iya Oh, dari gitu ya? Ya nggak bisa kemana-mana. Putus baru Malah Om, zaman sekarang. terus kalau rebutan Ya gue yang zaman sekarang, ini zaman dulu aja. Lu masalah lu. Iya. Ini masalah lu. Ini masalah Oke, sekarang. Zaman dulu sampai sekarang ya, kontrak itu 50 tahun ternyata. Oh my god. Jadi lagu nggak bisa dipakai lagi sama artis tersebut, padahal udah nggak dipakai nih, misalnya nih, saya label misalnya nih, ini udah nggak dipakai, disuruh rekaman, enggak dia apa enggak, kita mau pindah dong label lain, nggak bisa, Harus bayar kompensasi. nggak bisa Memang aja, nggak bisa. pokoknya 50 tahun nggak boleh kemana-mana. kalau ya umurnya panjang. Kan duluan mau pencabut nyawa. 50 tahun. Oh, mereka dalam posisi yang tidak setara ya. Iya. Kalau dia menolak 50 tahun terikat kontrak, maka dia tidak mendapat vehicle untuk
popularitas, mendapatkan profit gitu ya. Jadi mereka sapi perah juga nih ceritanya. Iya, bukan sapi perah aja. Ini sapi udah di aim juga untuk mati. Udah nggak ada susunya pun masih diperah juga. Udah. Mau dipelintir aja, nggak disep-sep. Oh, bahaya. Cuma ada fenomena alam lagi Bang yang bagus. Ini alam apa nih? Alam nyata apa alam goib? Alam goib Bang. Oh, alam goib. Gue grogi ngomong sama dia. Apalagi saya. Jadi gini, ada cerita gini. Kalau lu nih, gue tanya ya, zaman digital sekarang, sama waktu zaman masih CD atau kaset, berasanya enak di mana? Ya akhirnya gue berasanya enak. Sebenarnya enaknya kalau gue ngelihat ya, karena kali-kaliannya jelas. Iya. Walaupun pembukuan bisa 2. Iya. Zaman masih Waktu masih pakai kaset, red tape, pakai tape, Iya kan? ya. Terjual sekian ratus 1000 kopi. 1000 aja deh. Berarti kali 1.500 gue dapat. Oh, duit gue segini. Ya nggak? Walaupun pembukuannya ada 2. Nih 1.500 kita nggak tahu yang di sini. Tapi Oh, kalau nggak bisa dilacak ya? nggak bisa. Oke. Itu kan internal mereka. Tapi kan bisa dilacak dari laporan dia kepada pajak, laporan perusahaan segala macam kan harusnya bisa. Semua punya Tapi orang. nggak ada akses ya? Iya, nggak ada akses dan semua punya orang pajak sendiri-sendiri. Pada saat Pemain orang pajaknya juga main-main ya. Wah, bahaya ini. Waduh. ini ada sekarang transparan. Kita langsung dikasih real time. Kayak misalnya, elemen yang lihat, Download. yang bukan yang download, Lihat. yang dengerin sebulan, alhamdulillah saya 4.500.000 sekali. Ditulis di situ. Itu banyakan cowok apa cewek? Nggak tahu. Oh, enggak. Algoritmanya ya? Algoritma di 4.500.000. Wah gila. Kalau dulu kan gua kali 1.500 dong. Iya. Kalau sekarang nggak tahu dikali berapa. Oh gitu ya. Tapi kan kalau kita download katakanlah dari Apple Music itu ya, iTunes ya. Itu kan ketahuan ya kalau download satu lagu 5.000 perak Iya. misalnya gitu. Kalau ini nggak bisa kita tahu ya. Kalau dibilang nggak ada yang download, ini free semua. Apa? Tapi kan dari apa namanya ketika itu diputar di satu katakanlah platform tertentu, itu kan bisa dimonetisasi. Ada dimonetisasi. Kita misalnya 4.600.000 ditulis kok jelas-jelas kayak saya ditulis di Spotify misalnya 4.600.000. Wah hebat nih. Kali berapa? Yang saya 4.600.000, yang Penyot 4.600.000 juga misalnya. Beda nih bisa masukannya. Kok gue bilang beda nih? Oh iya, karena ini dengerinnya cuma sekian detik, kalau yang ini full, kalau yang ini gitu. Ini yang langganan. Nah itu Ini gimana? kan sekarang sudah ada mesin ya yang nggak bisa dibohongin. Dikasih akses juga enggak kita. Dikasih kali-kaliannya juga enggak. Jadi kita ya akhirnya berdoa. Ya Allah. Harusnya asosiasi itu dong yang menjadi garda Ya, depan buat kita berharapnya menjaga. selalu itu. Berharapnya gitu. Tapi belum. Selalu kan asosiasi juga mengupayakan sesuatu yang terbaik buat kita. Tapi entah itu belum, entah gimana, pokoknya masih belum lah. Masih ya untuk menggantungkan, akhirnya gini, untuk menggantungkan hidup sebagai musisi aja masih belum bisa. Oke, kalau artis kan ada manajemennya di situ. Tetapi ketika bicara di ranah digital, itu kan beda lagi ya. Beda lagi. Itu manajer langsung yang berhubungan atau kita sendiri bisa nggak? Kita sendiri kan udah bisa. Kita dikasih akun biasanya. Dikasih Kita sendiri akun. bisa. Tapi kita sendiri juga taunya gimana taunya dari sananya gitu nggak tahu. Nah kalau artis aja begitu, bagaimana dengan para penulis lagu misalnya? Itu lebih parah lagi Bang. Iya, Lebih parah. makanya. Jadi Karena misalnya gini ya, kalau kita lihat misalnya di YouTube, di TikTok gitu ya, banyak talent yang bagus gitu ya, nyanyinya bagus, musiknya bagus. Seringkali kan mereka hanya cover lagu. Iya. Kalau ada penulis-penulis lagu yang kemudian melihat, oh ini orang ini cocoknya dengan lagu begini, gue buatin nih. Oke. Iya. Harusnya kan itu bisa jalan ya. Sekarang siapa yang mau misalnya gini? Nah itu sempat ada konflik kemarin ini kan, Oke. pencipta sama artisnya. Kalau artisnya kalau menurut si pencipta itu adalah artisnya. Tadinya kita senang-senang aja gitu, oh ya dipromoin ya seneng. Tapi ternyata impactnya mungkin ya ke pencipta itu kok cuman kecil terus ya. Sedangkan artisnya ya dia capek juga, dia manggung apa segala macam. Mereka masih ada panggung. Kalau pencipta kan nggak semua manggung. Iya. Pencipta itu bisa yang cuman di rumah aja. Iya, betul. Nah makanya ada friksi di situ antara penulis sama pencipta lagu sama penyanyinya atau artisnya. Padahal sebenarnya yang diminta sama pencipta lagu bukan si artisnya sih sebenarnya, sistemnya sebenarnya.
Ya, harus ada sistem yang akuntabel gitu ya. Karena dua-duanya nggak. Kalau artis kan, kan udah ada hukum yang berlaku. Diambil sama LMK, sudah ditagih dan itu urusan IO. Jadi gua nggak bisa ditagih lagi. LMK ini yang pegang siapa? Oh kan ada macam-macam, ada WAMI misalnya itu cuma untuk yang performnya, ada ya macam-macam sih, banyak sih. Yang seperti Spotify itu ada yang Indonesia. Harusnya ada. Saya juga udah nggak hafal sih, tapi bukan orang di situ gitu. Ya udah, kayaknya berat juga hidup jadi artis, jadi makanya. penyanyi nih. Kita break dulu lah. Kita minum dulu. Oke, kita harus minta maaf dulu nih sama orang-orang tua ya, karena kita merokok, kita sedang tidak mempromosikan rokok. Iya, bukan. Ya, jadi tolong nanti dibikin ini juga bahwa sebaiknya di bawah 17 tahun jangan nonton. Nggak enak nanti orang tuanya marah. Itu apa itu, politisi, seniman ngajarin ngerokok. Nonton gitu. syukur nggak, masa iya. Oke, saya ini baru pertama bikin podcast karena capek juga dikejar-kejar untuk jadi narsum. Sekali-sekali kita dong yang jadi yang bertanya kan. Jadi tapi hebat tuh. hebat tuh, gue nggak nyangka. Ini kan sekarang sedang jadi tren, ya, jadi tren podcast. Hampir semua orang punya podcast. Katanya podcast juga ada. Ada, gue bikin. Ada ya. Itu bisa cerita podcastnya bagaimana? Gue bikin waktu dulu gue pengen di podcast, nggak pernah ada yang podcast. Oke. Kok gue nggak pernah di podcast ya? Padahal kan podcast salah satu yang mempromosikan juga gitu. Sorry Fer, lu nggak ada engagementnya. Hah? Oh gitu ya. Engagementnya. Padahal gue masih manggung nih. Akhirnya udahlah kita bikin podcast sendiri. Cuman untuk orang yang mungkin sekarang sudah tidak pernah dibahas, musisi-musisi lama. Mereka juga pengen ya dipromoin. Ya udah, saya khusus itu aja. Oke, jadi bikin sendiri. Bikin sendiri bintang yang berkarya dari tahun 80 sampai 2010. Apa nama ininya? All You Can Hear. Ini saya tadi pakai baju ini karena saya habis podcast. Oh, All You Can Hear. Iya. Kita taunya All You Can Eat. Iya, makanya. Gitu kan. Biasa kan mahasiswa kita ke kondangan supaya All You Can Eat. Tiap Sabtu. Sabtu Minggu makan enak. Makan enak kan. Program nambah-nambah gizi. Nambah-nambah gizi. Nah, apa untungnya? Membantu nggak dengan podcast itu sekarang? Nah ini salah satu cara untuk membranding diri. Oke. Jadi orang tahu, oh ini dia masih eksis. Dan kalau ini kan si Elemen. Oh iya, panggungin aja Elemen misalnya gitu. Itu kan salah satu branding. Band umumnya nggak disebut. Itu om juga. Lu dong. Kan di sini gue Elemen, lu om. Jadi gue ada band sama Penyot, temennya band om. Ya. Kalau dia bisa main musik ya? Dia lebih ke marketing ya. Oh, lebih ke marketing ya. Marketingnya sampingan. Tahu nggak marketing apa? Apa itu? Maklar everything. Berarti bisnisnya palu gada juga. Palu Apa gada. yang lu mau gua ada ya. Mantap. Saya juga korbannya nih. Oh iya? Iya. Kita bikin podcast gara-gara dia juga nih. Lu emang bener lu nyot. Nggak, di Dia yang mata gue dia seleb. Seleb di mata gue, selebnya politisi. Enggak, kalau gue di mata gue dia itu adalah yang mau gue omongin, dia omongin. Suara hati gue nyampe nih. Jadi bagus, keren. Tapi jarang-jarang loh punya momen kita ngobrol langsung. Iya, makanya ini aja gue minta Enggak lah, foto. kita kan anytime. Kita juga nggak mau so sibuk kayak kan. Nah iya, itu juga salah satu yang gue mau tanyain. Lu kok maksudnya lu adalah orang yang sibuk ngurusin sekarang momen ini, tapi kok lu masih tetap sempetin bikin ini? Gini, saya pernah dibilang sama teman saya, orang yang punya banyak waktu pasti bukan apa-apa. Oke. Tapi orang yang tidak punya banyak waktu biasanya bisa berbuat yang terbaik. Oh. Benar nggak? Jadi karena waktu kita terbatas ya kita mikir melakukan sesuatu yang memang ada dampaknya, yang memang baik, gitu kan? Sama kayak membaca itu jangan pas waktu luang. Orang kan baca nggak ada untuk waktu luang aja, enggak. Kita harus alokasikan waktu buat ngebaca, kan gitu nih. Kayaknya gue sih nggak bisa baca deh, kayaknya gue nggak. Lah apa? Oh, you name it. Apakah itu menulis lagu? Apakah itu nulis skrip? Menulis saya bisa. Ya itu juga bagian kan. Artinya orang, kalau saya gini, pekerjaan sehari-hari itu hiburan buat saya. Oke. Oh itu hiburan. Oh itu hiburan. Oh, kita manggung ya. Sebagai anggota DPR, sebagai politisi itu hiburan. Jadi saya mengerjakannya dengan riang gembira. Oh. Alah. Hal-hal lain saya kerjakan dengan lebih
serius lagi. Wah, Ya, ngurus keluarga, itu hal serius. harus serius ya itu ya. Menjalin memberi waktu buat teman-teman. Ya, pekerjaan sosial, itu kerjaan serius. Tapi nggak nyangka ya asik ya. Pas ketemu biasa aja gitu. Gue kira lu galak dan bakal. Ya. Oh iya itu. Enggak, gue pikir gini nih. Oh iya, nah oke. Terima kasih ya udah gitu. Gue pikir bakal begitu. Iya. Taunya asik sering banget. Kalau pertama ketemu saya bilangnya orangnya sombong. Karena Scorpio emang begitu. Oh, lu Scorpio? Scorpio sama. Saya. Gue minder langsung. Tong ambil minum dong. Kok jadi gitu ya? Iya, karena kan selalu orang melihat pada kesan pertama. Iya. Scorpio itu kan diberikan kalau menurut Primbon itu kepekaan. Nah, itu jadi tahu orang itu nggak perlu bertahun-tahun berhari-hari. Nah, kita dalam 3 detik udah bisa nih. Ini orang nyambung nggak sama gua nih. Kalau kagak ya udah, lu selesai. Intuisi. Ya. Wah, Tapi memang Scorpio bisa jadi politikus atau bisa menjadi seniman. Memang benar. Betul. Nah, jadi gini, sebenarnya lu menikmati nggak sih hidup sekarang sebagai seniman itu? Apa yang lu bisa kasih nih sama anak-anak muda yang sebenarnya punya banyak talenta? Sebenarnya banyak bang yang udah kita buat bang. Oke, gua nanya dia dulu, jangan lu yang nyambung. Sikat. Gue sekarang sudah di tahap senang. Senang bukan dari sistem, bukan dari pendapatan, bukan dari apa. Senang karena gue masih happy kok, gue masih bisa ketawa, gue masih senang. Gue nggak mau mikirin yang tadi yang kita obrolin itu menjadi pikiran gue juga. Tapi gue nggak mau itu jadi ngerusak badan gue. Jadi gue santai aja, bikin karya aja. Karena gue percaya Allah pasti juga ngasih rezeki nggak pernah ketukar. Wah, itu dia yang perlu orang catat ya. Orang senang itu pasti kaya. Orang kaya belum tentu senang, Pak. Ya, betul. Ya karena tujuan orang menjadi kaya apa sih, kan biar senang. Iya, betul. Banyak orang kaya malah nggak senang. Makan udah harus milih, takut diabetes, takut kolesterol, ya kan? Nggak bisa jalan ke sana kemari. Sudah ada ring 2-3 biji, Lord of the Ring kan? Lord of the Ring. Iya dong. Oh, boleh juga tuh. Orang kaya punya ring 3, 4. Wah, Dodika Tamsil Lord of the Ring tuh. Iya. Jadi, yang paling penting tuh asal hati senang. Iya. Betul. Karena senang kan nggak bisa dinilai. Orang kalau melakukan sesuatu yang menyenangkan, umurnya lebih panjang, Pak, dan lebih produktif. Walaupun kerjaannya dalam perspektif masyarakat bukan pekerjaan yang katakanlah mentereng lah ya. nggak menghasilkan uang yang buat lu jadi biliuner, misalnya milioner gitu kan, enggak. Nah, kalau lu sendiri senang musisi siapa di Indonesia? Di Indonesia, saya ini pencinta Club Project. Dan karena menurut gua bahasa mereka itu super duper puitis. Iya. Oh, lu tuh orang romantis ya? Oh, gua romantis. Kita bikin makan gratis. Dalam pikiran, dalam tindakan sih enggak. Soalnya bahaya kita ini. Kita ini punya karakter pemburu, bukan buruan, Pak. Jadi kalau kita membiarkan romantisme menguasai kita, nanti banyak yang nangis. Bahaya. Masuk dia. Kan tadi gue udah bilang gue nggak mau hidup yang ribet, jadi sudah. Iya. Oke. Ya, jadi menyenangkan ya, karena itu udah fase tertinggi. Harus senang. Ya kan? Abis senang, baru ada lagi sebenarnya. Ya kalau lu senang, menyenangkan orang lain. Itu dia. Itu yang paling tinggi menurut Kesenangan tertinggi. Berarti Gus bener bang ya. Hati senang walau ku tak. Itu bohong itu. Itu saya cari tuh. Saya telepon sama Riko. Kok bokap lu udah meninggal sih? Gue bilang. Gue mau nanya nih ayat itu. Gimana caranya senang gak ada uang? Uang juga harus ada. Uang juga harus ada. Iya dong. Kita kan kalau nggak ada uang, senang-senang sama teman, tapi dibayarin terus, perasaan kita juga kan jadi nggak senang. Iya. Bini gue kasih 50.000, cukup nggak buat setahun? Cukup, beli kalender dia. Ternyata ngocol juga. Ngeri. Ya, jadi kita senang dan bisa menyenangkan orang lain. Poin itu penting banget tuh. Karena banyak orang yang senang dia, tapi bikin susah orang lain. Kayak Mulyono. Masuk lagi. Nah, lu tadi ada mau ngomong apa? Ayo, coba.
Apa? Ngomong Mulyono kalau Jangan. Nanti adik-adik kita yang gak suka politik nanti marah ya. Ya, nggak sebenarnya gini sih, gue cuman mau bilang kalau zaman dulu mungkin hati senang nggak punya uang masih bisa gitu ya. Iya beda. Ya kalau lu tinggal di kampung, lapar tinggal cabut singkong kan. Apa ada gitu. Udah. Gitu doang. udah gitu aja. Oke. Ya enggak gini. Gue Sebenarnya tanyain dia. kayak gue nih dulu kan kalau main gitar pengen kita percaya believe kalau gua musisi pasti bisa nih gitu kan. Kalau bini kan udah kerja gitu kan. Setiap main gitar mulu kerja. Taruh lagi gitarnya. Diam lagi. Apalagi pas begitu menghasilkan, pas gue lagi main gitar. Anak-anak, jangan ganggu, papa lagi kerja. Kalau keluar rumah gimana? Jangan main gitar aja terus. Enggak, kalau keluar rumah sih aman. Malah justru dia pengennya kita keluar gitu kan. Justru itu. Padahal keluar belum tentu menghasilkan uang kan? Belum tentu. Cuma supaya jangan dimarahin istri, KTM dulu. KTM dulu. Pulangnya bawa. Olah kerja kan? Pulangnya bawa. Padahal ATM berkurang. Ini pernah nih Mas ini. PL juga nih. Apa tuh? Pemain lama. Main lama. Iya benar juga. Betul. Udah bacain gua. Oke, jadi gini, apakah di keluarga menurun juga nih nggak darah seni atau apa kan banyak yang begitu, banyak yang bapaknya politisi, anak-anaknya juga dicariin kerja jadi politisi, misalnya, anaknya bapaknya pejabat, anaknya cariin kerja jadi pejabat. Kalau bedanya kalau menurut gua politisi, lawyer atau insinyur apa polisi gitu ya, itu mungkin karena vibe. Oke. Dia sering ngeliat lingkungannya dan ya, anak kan biasanya membanggakan orang tuanya, bapaknya, dibanggain, oh ini superhero gue nih gitu kan. Dia pengen menjadi itu. Tapi kalau musisi itu genetik sebenarnya. Oke. Dia built in dari dalam. dari dalam. Jadi dia itu semua anak gue cepat banget bermusik itu, nggak pernah gue ajarin dan berarti kan ini memang ada ininya lah. Ada sama nih anak-anak saya juga cepat banget berdebat. Kita dilawan dulu. itu genetik. Oke, terus. Tapi saya tidak mengharuskan mereka untuk jadi musisi. Oke. Silahkan aja. Saya malah orang yang tidak menyuruh dia sekolah juga untuk kuliah ya. Kalau nggak kuliah nggak apa-apa, tapi keluar dari rumah atau bayar di rumah. Jadi mereka suruh mikir gitu. Tapi kalau mau kuliah boleh. Tapi saya cuma biayain 4 tahun. Oke. Selebihnya lu cari sendiri. Karena menurut saya lu harus punya skill baru hidup. Supaya survive ya. Jangan hanya cuman pengen lulus punya ijazah. Gue nggak pernah punya perusahaan manggil orang gue pengen S2, S1, gue nggak pernah. Yang bisa ini siapa? Coba bawain ke gue kan gitu ya. Iya, pasti orang bukan nanya lu pernah punya berapa ijazah, tapi skill lu apa gitu. Jadi gue bilang sama anak gue, lu harus punya skill gitu. Nah, yang memilih untuk gue pengen deh Pak jadi nyanyi karena gue seneng banget dan gue kayaknya bisa. Ya suruh buktiin sama gue dan ada 3 orang yang nyanyi akhirnya. Jadi mereka minta bikinin kita bertiga mau nyanyi, ya kita bikinin 3 Tahir. Ya mereka jalan sendiri sebenarnya begitu. Oh, nama kelompoknya 3 Tahir. Ya kan karena yang Ferdi Tahir. Fam kita Tahir lah. Dia 3 Tahir gitu. Oke, ini apa? Bermusik? Dia nyanyi aja, mereka nyanyi, seneng nyanyi aja. Genrenya apa? Pop lah. Pop ya? Pop. Udah sering manggung juga? Udah. Lumayan dia. Untuk di ini lumayan. Tapi ya itu pilihan mereka. Saya cuma bilangin, nggak semua orang lu manggung dia tepuk tangan loh. Lu harus kuat mental. Ya. Nggak semuanya ada proses. Iya ada prosesnya. Dan gua nggak akan pernah membackup lu untuk semua orang harus nggak. Dunia itu kejam di luar sana. Ya. Silahkan. Ya dia milih tapi ya udah. Saya juga anak-anak saya nggak pernah saya bilang lu harus juara, ini harus tinggi, enggak. Cuma satu aja pesan saya. Kalau ada orang ngebully lu pukul. Itu nomor 1. Karena itu kan kemampuan dasar untuk survival. Betul. Iya, berarti kita ada ininya ya, apa namanya? Fighting spirit. Fighting spirit. Iya. Betul. Saya pernah dipanggil ke sekolah ini gara-gara anak saya nonjok orang. Saya tanya, "Kenapa kamu tonjok?" "Pak, dia ngejek saya." Berkali-kali panggil gendut, nggak tahan saya pukul. Oh, oke. Saya pergi ke sekolah. Ini orang tua si anak nih udah marah-marah, udah siap supaya anak saya dapat sanksi kan. Kepala sekolah bilang, "Pak, anak bapak mukul." "Pak, saya juga memukul tuh anak."
Karena anak saya mukul dia itu 3 minggu hilang bekasnya. Tapi kata-kata dia, bulian dia ke anak saya seumur hidup bertahan. Sini saya pukul dulu nih. Saya gituin bubar. Bubar dia. Karena di sekolah sekarang anak-anak nih suka begitu. Dia mungkin penyanyi, artis apapun harus mengalami pasang surut hidup juga kan. Jadi udah benar tadi ngajarinnya saya kira. Itu kerasnya hidup sekarang tuh, apalagi zaman sekarang nih kan. Anak-anak kita ini kan generasi mager nih. Betul. Iya toh? Betul. Apalagi gara-gara Covid kemarin. Wah, ini rusak. Nah, tapi terkait dengan itu yang saya kebayang itu, apakah tidak ada upaya? Ini kan kita lihat banyak sekali talenta tadi itu di dunia digital nih, ya di platform-platform itu. Apa nggak ada upaya katakanlah seperti tadi asosiasi, apa itu LMK atau apa atau manajemen gitu ya, yang kemudian menarik mereka dalam satu ekosistem yang membuat mereka bisa berkembang. Dalam hal apa ya, misalnya? Ya misalnya tadi yang saya katakan pemain gitar luar biasa, ya, atau suaranya emang bagus banget gitu ya. Dan orang-orang ini kan nggak mau pergi ke katakanlah Indonesian Idol atau yang semacam itu. Ini kan harusnya jadi breeding ground. Ini apa nggak ada yang berpikir ke sana? Sebenarnya gini Bang, kalau gue ngelihatnya gini, upaya itu dari pelaku seninya banyak Bang. Dari pelaku seninya banyak, tapi kayaknya upaya itu nggak akan bisa direspon atau langsung diredam karena dia ngelihat impact-nya yang akan menyulitkan dia. Misalnya kayak Iwan Fals, zaman dulu dia bikin lagu segala macam, di kalangan komunitas dan pendengar itu masuk tuh, umpamanya dia memperjuangkan Umar Bakri, gitu. Dia cerita tentang gaji guru segala macam, tapi dia malah jadi ancaman buat penguasa. Gak apa-apa kalau ancaman buat penguasa itu biasa, karena mereka punya kekuasaan kan. Yang ngeri itu kalau ngancam rakyat biasa, Pak. Nah, itu yang bahaya. Yang sekarang menjadi persoalan, misalnya tadi di awal kita diskusi tentang bagaimana sistem regulasi yang ada sekarang itu tidak mendukung supaya para artis itu mendapatkan keuntungan yang sewajar dan seharusnya. Bisa pas ya. Nah itu apa yang diharapkan kawan-kawan untuk itu? Kita mengharapkan itu udah lama, dan kita banyak dari musisi yang maju untuk menjadi perwakilan kita ke sana. Saya nggak tahu, saya itu adalah orang seniman yang memang cuma bikin lagu. Perubahannya nggak signifikan gitu. Perubahannya adalah pasti, tapi nggak signifikan karena apa? Karena ya kita kalau ngelihat langsung aja pemasukannya nggak besar, tapi yang orang tahu se-Indonesia bawain lagu itu, bingung nggak? Yang kita semua tahu lagu Bento, tapi yang nyiptainnya katanya udah meninggal dalam keadaan nggak bagus. Kok bingung? Lagu di mana-mana diputar, manggung semua orang bawain lagu dia, tapi bisa begitu. Berarti kan ada sistem yang dan itu sudah diperjuangkan. Berapa musisi yang udah masuk ke sana diperjuangkan. Makanya saya bilang sama Om Deddy, apakah bisa dari Om Deddy untuk mungkin mengodit atau merubah, melihat supaya akhirnya bagus. Kita apa daya? Harus didesak nih DPR-nya, terutama komisi yang terkait. Karena kalau kita nggak bersuara lantang dan tidak kekeh memperjuangkan itu, ya pasti nggak mau mereka ngurus. Malah saya berpikirnya adalah orang yang datang ke sana bukan menjadi bagian daripada itu. Jadi hanya untuk mengiringi aja dia, untuk melihat perubahan sistemnya aja. Karena saya takutnya masuk ke sana udah hilang, jadi nggak jadi part of us lagi. Iya. Aduh gimana ya? Saya jadi sampai malah berubah kulit jadi elit ya. Yang di bawah tetap elit juga, ekonomi sulit. Takutnya begitu. Takutnya begitu. Benar banget itu. Nah, tapi saya balik mau nanya ke Abang. Jadi gini, saya pernah bikin pergerakan sama teman-teman Potlot, Opi Andaresta, ada Vina Panduwinata, pokoknya ada seniman Iwan Fals, terus Cella Kotak, pokoknya semua musisi Bang. Kita waktu itu bikin satu karya yang kebetulan itu lagunya lagu saya. Itu kita bikin untuk satu pergerakan di mana kita ngebantu para seniman-seniman yang udah tua. Yang misalnya Hamsat Rangkuti, dia seorang sastrawan, di mana waktu itu di Jerman sendiri dia
bukunya lebih dikenal dibandingin di sini. Terus satu lagi NH Dini, penulis. Oh, gue pernah denger tuh. Ya, jadul banget tuh. Iya, itu dia selama 1 tahun dari satu perusahaan penerbit terkenal mah. Itu dia hanya dapat royalti cuman 300.000. Iya, Tapi di masa tuanya dia akhirnya tinggal di panti asuhan, Bang. Gitu. Dan hebatnya lagi, anaknya NH Dini itu adalah NH Dini ceritanya begitu. iya, begitu, Bang. Banyak Om. Nah, NH Dini itu punya anak. Kalau Abang pernah tahu, Tapi ada yang lebih parah lagi dari NH Dini kalau gitu. Siapa? Hamzat. Yang nulis Eni Aro sampai sekarang nggak tahu kita. Saya tahu itu. Padahal itu kan semua baca zaman-zaman Akil Balik dulu kan. Om Jansen. Sama Tante Sonya. Ngumpet-ngumpet lagi bacanya. Iya juga tuh, itu kalau ada gue podcast tuh. Ternyata Enel penciptanya perempuan. Oke, jadi memang situasinya masih sulit ya, karena kalau saya sih melihat lebih karena satu, pemahaman para pembuat kebijakan belum holistik. Ya, Mereka belum memahami secara penuh ekosistem ini, struktur bisnis ini, industri ini, mereka belum paham. Kemudian tentu ada pihak-pihak yang bermain memelihara kondisi ini, Iya, supaya sehingga tetap begini tetap terus. bisa mendapat profit sebanyaknya untuk mereka atau kelompok-kelompok tertentu gitu. Nah, dalam hal ini tentu ini harus menjadi perjuangan teman-teman musisi, Ya. teman-teman seniman. Kita sekarang lagi terus terang aja ada teman kita kan Ahmad Dhani mulai naik. Oke. Dia kan cukup vokal. Ya kita berharap sama dia lah untuk merubah sistem ini gitu. No. Kalau saya jangan berharap pada siapapun, berharaplah kepada Apa yang kita buat ya? kita bersama semua. Karena ini perjuangan bukan orang per orang. Saya nggak percaya Ahmad Dhani sendiri akan mampu melakukan perubahan. Tapi kita harus bikin apa? Nah itu yang kita masih bingung ya. Kita Ya, banyak kan. rumuskan. Cari orang pintar misalnya yang ngerti dunia digital bagaimana memonetisasi misalnya itu. Lalu cari orang yang pintar bikin legal drafting. Ya, aturan-aturan yang bisa menguntungkan. Lu aja. Jangan gua. Komisi gua kan beda. Komisi gua ngurusin yang lain nih. Ya kan tuh ada temen. Pasti, tapi kan beda karena DPR ini memang dibuat akhirnya dia kompartemen. Iya sih. Ya, komisi ini urusannya ya udah ini aja. Kalau kita ngomong yang lain nanti ngapain lu urusin komisi gua? Kan kira-kira gitu nih. Iya. Ada problem di situ. Jadi memang harus cari orang-orang yang punya kepedulian. Dia apakah dia seorang legal drafter gitu kan? Lalu orang-orang yang mampu membangun solidaritas sehingga bisa bikin satu gerakan advokasi yang kuat gitu. Orang yang ngerti digital bagaimana. Nah, supaya jangan kita kasih barang mentah nih. Iya. Kalau dikasih ke Kominfo misalnya barang mentah, dia jaga data aja kagak bisa. Pada jempol mulu. Kan susah Tapi itu kita. betul, tapi itu betul. Iya. Jadi mau dikasih kemana? DPR kalau tidak ada yang nekan, nggak ada yang dorong. Coba kemarin revisi undang-undang pilkada. Kalau nggak puluhan ribu di seluruh Indonesia, jebol tuh barang. Iya betul. Jadi memang harus ada upaya yang kuat gitu. Jadi kalau berharap hanya ada Ahmad Dhani, ya dulu istrinya udah di sana, Iya. kan nggak ngapa-ngapain juga, malah komisinya komisi tambang. Oh Iya kan? Nah belum tentu Ahmad Dhani juga, jangan-jangan nanti dia komisi 1 ngurusin alutsista misalnya kan? Oh, Kita nggak alutsista. tahu, karena kalau orang dari sana kan kebanyakan juga cari cuan, bukan emang nuduh ya. kalau itu diambilnya tuh bukannya profesinya ya? Jadi ya tergantung partainya. Kalau kita ya, PDI Perjuangan kan beda ya. Kalau kita kan kompetensi. Misalnya Iya, gitu. kompetensi. Iya, kalau yang lain kan enggak. Tergantung kedekatan dan kemauan kan gitu nih. Oke. Nah, kalau saya berharap ya teman-teman kalau nggak mulai ini susah. Gitu loh. Berarti kendalanya di mana, Bang? Dari pergerakan yang itu Di yang semua, saya buat tadi. kendalanya di semua level. Misalnya nih para artis seniman juga kan nggak ngerti bahwa ini harus diperjuangkan secara sistematis. Ini kayak maraton, Pak, nggak sprinter. Ya, ini harus memang melalui tahap dan Terus ya. tahun-tahun yang menyakitkan, Terus konsisten misalnya gitu loh. Lalu apalagi? Ya kita memang membuat satu draft-draft atau katakanlah rancangan-rancangan yang kemudian bisa diterima semua pihak. Lalu tinggal secara konsisten mendorong itu
Sehingga baik by sistem juga by regulasi memang benar-benar akhirnya kejadian tuh. Jangan cuma diundang kalau mau nyanyi rungkat di istana selesai, habis itu jatuh miskin lagi, gitu kan? Ya sekarang kemana Ya kan nggak tahu ada kemana tuh anak. Ya, Iya benar-benar. itu yang saya Habis kira. manis pak dibuang tuh bang. Gini, betul nggak? Kalau saya begini, nggak ada orang lain yang akan nolong seniman kalau nggak mereka sendiri. Iya sih. Semua sibuk dengan urusan sendiri kok. Iya. Iya kan? That's why saya lebih mementingkan saya seneng aja sekarang. Saya harus seneng. Itu puncak tertinggi itu, senang. Oke, jadi kita sudah sampai di ujung. Ya, para penonton, karena kita bersama artis ya, kita dengar dulu lah satu lagu yang collab ya. Collab. Ini gitar kita sudah siapkan. Lu nyanyi, kalau kita kan biasa nyanyi, lu nyanyi dong kali-kali. Gua tepuk tangan aja. Karena gua satu-satunya orang Batak yang nggak bisa nyanyi, tapi teman dengar lagu. Lagu apa sih? Lagu apa ya? Mau lagu apa lu, Om? Lagu kita aja promo di sini. Iya dong. Lu nyanyi hitam putih dong, hitam Oke. putih. Oke. Gua cara duain Nggak mau lagu itu. sama tepuk aja. tangan. Apa tuh? Oh boleh. Setengah sampai ref aja ya, sampai ref. Oke. Lu mainnya di A ya memang? Oke, ini lagu dari band Om. Oke. Aku suka wanita, tapi Aku juga. masih SMA. Waduh. Berbeda usia, jauh sama kita. Malu sama bapaknya, beda 32 tahun. Ini bukan pedofil kan? Sering ini kan? Iya, terus. Diajak ke rumahnya, di situ masalahnya. Ternyata bapaknya jauh lebih muda. Bingung kita manggilnya adek atau bapak. Bingung. Udah deh. Ngeri lagunya. Jangan sampai malah gak jadi anaknya, tapi ibunya. Ibunya. Oke, terima kasih sedikit banyak perbincangan kita. Mudah-mudahan bisa membuka mata. Ternyata menjadi artis di Indonesia itu seniman, terutama penyanyi, pencipta lagu belum seperti yang kita harapkan. Ya, betul, betul sekali. Kita melihat banyak dari mereka yang kemudian di usia tua, karena ini kan yang datang pendatang baru selalu muncul setiap tahun. Ya, betul. Akhirnya mereka terabaikan. Karya-karya mereka di masa muda yang booming, yang disukai banyak orang, tidak memberi dampak apapun kepada mereka. Betul. Ya, mudah-mudahan para seniman kita, artis kita ini bisa bergabung, menyusun kekuatan, menghasilkan sistem dan regulasi yang bisa menopang kehidupan mereka dan juga mengundang talent-talent baru untuk membuat Indonesia senang semua. Talk the talk, sampai ketemu. Bye.